Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Kami beranggotakan Almaria Okta Egidia, Ana Nabila, Elsa Sarah, Nyimas Mia, Okta Ferawita, dan Rahmawati. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi akun serta karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas wesel bayar dan akun serta transaksi terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi persoalan utama dalam audit atas transaksi ekuitas pemilik. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo modal saham serta saldo laba. Audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik, serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. 4 karakteristik siklus akuisisi modal pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atau akun-akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara relatif, hanya segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Yang kedua, pengecualian atau salah saji transaksi dapat bersifat material. Akibatnya, seringkali auditor menekankan pada tujuan audit yang berkenaan dengan saldo, kelengkapan, dan keakuratan ketika mengaudit akun-akun tersebut. Yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan yang serupa. Yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Dalam audit dan utang berbunga, auditor harus memverifikasi secara stimulan beban bunga dan utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku untuk ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan, dan utang dividen. Akun-akun dalam siklus. Akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasi tersebut dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan saldo laba, tetapi beberapa mungkin juga memiliki saham preferen, modal distor tambahan, dan saham treasury. Seperti pada siklus lainnya, kas merupakan akun yang paling penting dalam siklus ini, karena baik akuisisi maupun pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Akun-akun dalam siklus ini sebagai berikut. Yang pertama ada wesel bayar, kedua utang kontrak, ketiga utang hipotik, 4 utang obligasi, 5 kas di bank, 6 modal saham biasa, 7 modal saham preferen, 8 dividen yang diumumkan, 9 agio saham, 10 beban bunga, 11 bunga akrual, 12 apropriasi laba ditahan, 13 saham treasury, 14 modal sumbangan, 15 saldo laba, 16 utang dividen, 17 perusahaan perseorangan akun modal, 18 persekutuan akun modal. Auditor seringkali menetapkan materialitas pada tingkat yang rendah karena biasanya saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun wesel bayar dapat diaudit sepenuhnya. Pada umumnya, auditor juga menetapkan risiko inheren pada tingkat yang rendah karena nilai akun yang benar biasanya mudah ditentukan. Auditor biasanya sangat memperhatikan tujuan kelengkapan untuk saldo akun wesel bayar dan pengungkapan wesel bayar seperti jaminan serta akad restriktif bagi wesel bayar. Karena siklus umumnya melibatkan beberapa transaksi, risiko pengendalian dan hasil pengujian substantif atas transaksi biasanya tidak begitu penting ketika merancang pengujian atas rincian saldo akun seperti wesel bayar. Tujuan wesel bayar. Wesel bayar not payable atau kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya diterbitkan selama satu periode antara 1 bulan atau 1 tahun. Tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan
untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan mencakup berbagai aset, seperti sekuritas piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Untuk pinjaman berjangka lebih dari 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan atau kuartalan. Tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual terhadap telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga berkaitan memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Berikut gambaran 22.1 mengenai wesel bayar dan akun bunga terkait. Wesel bayar di mana debit yaitu pembayaran pokok dan di kredit saldo awal, penerbitan wesel baru, dan saldo akhir. Untuk kas di bank, di debitnya itu penerbitan wesel bayar, untuk kreditnya pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Untuk beban bunga, itu di debitnya beban bunga. Dan untuk utang bunga, di debitnya pembayaran bunga, dan di kreditnya saldo awal, beban bunga, dan saldo akhir. Pengendalian internal. Terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. 4, verifikasi independen periode. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Okta. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dan setiap transaksi. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal. Selain itu, auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok beserta bunganya. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Jika beban bunga akrual secara material jauh lebih besar dari estimasi auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembayaran bunga yang dicatat atas wesel bayar yang belum dicatat. Pengujian atas rincian saldo. Prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitis
Yang pertama, menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Kemungkinan salah saji beban bunga dan bunga akrual, atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Penghapusan atau salah saji wesel bayar. Membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting dalam wesel bayar. Yang pertama, wesel bayar yang ada telah dicantumkan atau lengkap. Yang kedua, wesel bayar dalam skedul telah dicatat secara akurat. Tujuan tersebut sangat fatal karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar. Selain tujuan yang berkaitan dengan saldo, 4 tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga merupakan hal yang penting bagi wesel bayar. Karena standar akuntansi mengharuskan agar catatan kaki menggambarkan secara memadai syarat wesel bayar yang beredar dan aset yang dijaminkan atas pinjaman tersebut. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk wesel bayar dan bunga. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang pertama, wesel bayar dalam skedul wesel bayar sama dengan register atau file induk wesel bayar klien, dan totalnya dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Terus prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum. Yang pertama, catatan kaki daftar wesel bayar untuk wesel bayar dan bunga akrual. Menelusuri totalnya ke buku besar umum. Menelusuri setiap wesel bayar ke file induk. Komentar, hal tersebut seringkali dilakukan atas dasar 100% karena ukuran populasi yang kecil atau dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak audit jika ada volume wesel yang besar. Yang kedua, tujuan auditnya ada wesel bayar dalam skedul memang ada atau eksistensi. Terus proses pengujiannya itu mengonfirmasi wesel bayar, memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi, memeriksa notulen perusahaan menyangkut persetujuan pinjaman. Terus komentarnya, tujuan eksistensi tidak sepenting kelengkapan atau keakuratan. Yang ketiga, tujuan auditnya yaitu wesel bayar yang ada telah dicantumkan dalam skedul wesel bayar atau kelengkapan. Prosedurnya memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah hal itu merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Memperoleh konfirmasi bank standar yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis, atau konfirmasi bank yang telah dibahas secara lebih mendalam pada bab 23. Mereview rekonsiliasi bank menyangkut wesel baru yang dikredit secara langsung ke akun bank oleh bank. Terus komentarnya, tujuan ini penting untuk mengungkapkan baik kesalahan maupun kecurangan. Ketiga prosedur tersebut dilakukan pada sebagian besar audit. Prosedur tambahan untuk mencari kewajiban yang dihapus mungkin diperlukan jika pengendalian internalnya lemah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Asara. Tujuan audit yang keempat yaitu hasil bayar dan bunga aktual pada schedule sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujiannya memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga, mengonfirmasi wesel bayar, suku bunga, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar dengan pemegang wesel, menghitung kembali bunga akrual. Komentarnya, dalam beberapa kasus, mungkin perlu menghitung dengan menggunakan teknik nilai sekarang, suku bunga yang berlaku atau jumlah pokok wesel. Contohnya adalah ketika peralatan diperoleh dengan wesel. Tujuan audit kelima, wesel bayar dalam schedule telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Prosedur pengujiannya memeriksa tanggal jatuh tempo pada salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah semua bagian wesel merupakan kewajiban tidak lancar. Mereview wesel untuk menentukan apakah ada wesel bayar atau utang usaha dari pihak terkait. Tujuan audit yang keenam, wesel bayar dicantumkan dalam periode yang benar atau pisah batas. Prosedur pengujiannya memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Komentarnya, wesel harus dicantumkan sebagai kewajiban periode berjalan ketika diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Tujuan audit ketujuh, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar wesel, bayar atau kewajiban. Prosedur pengujiannya memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Ekuitas pemilik. Terdapat perbedaan penting dalam audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan terbuka atau publicly held corporation dan perusahaan tertutup, closely held corporation. Dalam sebagian besar perusahaan tertutup yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi jika ada berkenaan dengan akun modal saham selama 1 tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Perusahaan tertutup jarang membayar dividen, sehingga auditor hanya akan menghabiskan waktu yang sedikit untuk memverifikasi ekuitas pemilik, walaupun harus menguji catatan perusahaan. Akan tetapi, bagi perusahaan terbuka, verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Bagian selanjutnya dari bab ini akan membahas pengujian untuk memverifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam suatu perusahaan terbuka yang mencakup modal dan saham biasa, agio saham, saldo laba, dan dividen terkait. Beberapa pengendalian internal sangatlah penting bagi aktivitas ekuitas pemilik. Kami akan membahas beberapa dari pengendalian tersebut dalam bagian berikut. Otorisasi transaksi yang tepat karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material. Banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh Dewan Direksi. Jenis transaksi ekuitas pemilik berikut biasanya memerlukan otorisasi khusus. Yang pertama, penerbitan modal saham. Otorisasi itu termasuk jenis ekuitas yang akan diterbitkan seperti saham preferen atau saham biasa. Jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai pari saham, kondisi privilege bagi setiap saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Yang kedua, pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali saham biasa atau saham preferen, penetapan waktu pembelian kembali, dan jumlah yang akan dibayar atas saham semuanya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Ketiga, pengumuman dividen.
Dewan Direksi harus mengotorisasi untuk dividen seperti tunai atau saham, jumlah dividen per saham, dan catatan serta tanggal pembayaran dividen. Penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat jika perusahaan menyimpan catatan miliknya sendiri mengenai transaksi saham dan saham yang beredar. Pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa pertama, pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Kedua, jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Ketiga, potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Berikut gambar 223 akun ekuitas pemilik dan dividen. Akun ekuitas pemilik dan dividen yang terkait, yang pertama ada modal saham biasa. Biasanya di debit itu penebusan saham dan di kreditnya itu saldo awal penerbitan saham, saldo akhir. Kedua ada agio saham biasa. Biasanya di debit itu penebusan saham, di kredit ada saldo awal, penerbitan saham, saldo akhir. Selanjutnya ada utang dividen. Di kolom debit ada pembayaran dividen, sedangkan di kredit ada saldo awal, pengumuman dividen, saldo akhir. Selanjutnya laba ditahan, di kolom debit ada pengumuman dividen, di kolom kredit ada saldo awal, laba bersih, dan saldo akhir. Yang selanjutnya ada penutupan kas dan kas di bank. Kalau kas di bank itu biasanya di kolom debit itu ada penerbitan saham, sedangkan di kreditnya ada pembayaran dividen. Next. Penugasan personil yang tepat, prosedur penyimpanan catatan yang memadai, dan verifikasi internal yang independen. Dalam catatan merupakan pengendalian yang bermanfaat bagi semua tujuan tersebut. Klien juga harus memiliki kebijakan yang baik untuk menyiapkan sertifikat saham dan mencatat transaksi modal saham. Ketika menerbitkan dan mencatat modal saham, klien harus menaati baik undang-undang negara, bagian yang mengatur perusahaan maupun persyaratan dalam angka perusahaan, nilai pari atau nominal saham, jumlah saham perusahaan yang diotorisasi untuk diterbitkan, dan pajak negara di bagian atas penerbitan modal saham semuanya mempengaruhi penerbitan serta pencatatan. Sebagai pengendalian terhadap modal saham, sebagian besar perusahaan menyimpan pembukuan sertifikat saham dan file induk modal saham pemegang saham. Catatan sertifikat modal saham atau Capital Stock Certificate Record mencatat penerbitan dan pembelian kepada modal saham selama umur perusahaan. Catatan transaksi modal saham meliputi nomor sertifikat, jumlah saham yang diterbitkan, nama orang yang akan menerima saham yang diterbitkan, dan tanggal penerbitan. Ketika saham itu dibeli kembali, pembukuan sertifikat yang dibatalkan dan tanggal pembatalannya. File induk modal saham pemegang saham atau shareholders capital stock master file yang akan dijelaskan oleh Almaria. File induk modal saham pemegang saham atau shareholder capital stock master file adalah catatan saham yang beredar pada suatu waktu tertentu. File induk berfungsi sebagai pengecekan terhadap keakuratan catatan sertifikat modal saham dan saldo saham biasa dalam buku besar umum. File tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran dividen. Lanjut. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen harus dikendalikan dengan cara yang kurang lebih sama seperti pada penyiapan dan pembayaran gaji yang telah kita bahas. Pengendalian internal yang mempengaruhi pembayaran dividen dapat mencakup yang pertama, cek dividen yang disiapkan dari catatan sertifikat modal saham oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan modal saham.
Yang kedua, selebihnya cek disiapkan. Dilakukan verifikasi independen atas nama pemegang saham dan jumlah cek, serta merekonsiliasi total jumlah cek dividen dengan total dividen yang diotorisasi dalam notulen. Yang ketiga, akun dividen impres yang terpisah digunakan untuk mencegah pembayaran jumlah dividen yang lebih besar dari yang diotorisasi. Lanjut. Panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendalian untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Tanggung jawab panitera independen adalah memastikan bahwa saham diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan provisi modal saham dalam akta perusahaan dan otoritas dewan direksi. Jika kepemilikan saham berubah, panitera bertanggung jawab menandatangani semua sertifikat saham yang baru diterbitkan dan memastikan bahwa sertifikat lama diterima serta dibatalkan sebelum sertifikat pengganti diterbitkan. Lanjut. Auditor sangat memperlihatkan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Yang pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat atau tujuan yang berkaitan dengan transaksi kelengkapan. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat atau tujuan yang berkaitan dengan transaksi keterjadian dan keakuratan. Yang ketiga, modal saham yang telah dicatat secara akurat atau tujuan yang berkaitan dengan saldo keakuratan. Yang keempat, modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak atau keempat, tujuan penyajian dan pengungkapan. Dua perhatian pertama melibatkan pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Sementara dua yang terakhir melibatkan pengujian atas rincian saldo. Lanjut. Transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi apabila penitera atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengkonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi setiap kekurangan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut sudah dicatat. Untuk mengungkapkan penerbitan dan pembelian kembali modal saham, auditor juga mereview notulen rapat dewan direksi, terutama yang mendekati tanggal neraca yang memeriksa buku catatan saham yang dipegang klien. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Akan diperlukan audit yang ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham, seperti penerbitan modal saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain melalui pertukaran saham, saham sumbangan, dan pertukaran pembelian saham treasury. Tanpa mempedulikan pengendalian, sudah merupakan praktik yang umumnya bagi auditor untuk memverifikasi semua transaksi modal saham karena materialitas dan kedudukannya yang permanen dalam catatan. Tujuannya yang berkaitan dengan transaksi kejadian umumnya dapat diuji dengan memeriksa notulen rapat dewan direksi menyangkut otorisasi yang tepat. Selanjutnya dibaca oleh Ana Nabila. Modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen transfer merupakan acara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Jika agen transfer tidak ada, auditor harus mengandalkan pemeriksaan atas catatan saham dan akuntansi untuk semua saham yang beredar dalam catatan sertifikat saham, pemeriksaan semua sertifikat yang dibatalkan, serta akuntansi yang sertifikat kosong. Setelah auditor yakin bahwa jumlah saham yang beredar sudah benar, nilai pari yang tercatat dalam akun modal dapat diverifikasi dengan mengalihkan jumlah saham dengan nilai pari saham. Saldo akhir akun agio saham merupakan jumlah residu. Saldo ini diaudit dengan memverifikasi jumlah transaksi yang tercatat selama tahun tersebut dan menambahkannya dengan atau menguranginya dari saldo awal akun. Pertimbangan utama ketika mengaudit tujuan yang berkaitan dengan saldo keakuratan bagi modal saham adalah memverifikasi apakah jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan laba per saham sudah akurat. Jika tidak, sulit menentukan jumlah saham yang benar yang akan digunakan dalam perhitungan. Apabila hanya ada satu kelas saham dan jumlah
kecil transaksi modal saham, masalahnya akan menjadi jauh lebih kompleks apabila ada sekuritas konvertibel, opsi saham, atau waran saham yang beredar. Auditor harus memahami persyaratan standar akuntansi yang relevan sebelum memverifikasi jumlah saham untuk menentukan laba per saham dasar dan dilusi. Next. Modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akte perusahaan, notul dan rapat dewan direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat, termasuk saham yang diterbitkan dan beredar, setiap hak khusus atau masing-masing kelas. Auditor juga memverifikasi penyajian dan pengungkapan yang tepat atas opsi saham, waran saham, dan sekuritas konvertibel dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lainnya menyangkut provisi tujuan tersebut. Next. Penekanan dalam audit dividen diberikan kepada transaksi dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun jika ada utang dividen terjadilah pengecualian karena tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dividen dianggap relevan. Akan tetapi umumnya dividen diaudit atas dasar 100%. Tujuan penting termasuk yang berkenaan dengan utang dividen adalah 1. Dividen yang dicatat memang terjadi keterjadian. 2. Dividen yang ada telah dicatat kelengkapan. 3. Dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. 4. Dividen akan dibayar kepada pemegang saham yang ada atau keterjadian. 5. Utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. 6. Utang dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Next. Auditor dapat memverifikasi keterjadian bagi dividen yang dicatat dengan memeriksa notul dan rapat dewan direksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividen. Ketika melakukan hal tersebut, auditor harus waspada terhadap kemungkinan belum tercatatnya dividen yang diumumkan, terutama segera sebelum tanggal neraca. Jika klien menyimpan catatan dividen miliknya dan membayar dividennya sendiri, auditor dapat memverifikasi total jumlah dividen dengan menghitung kembali dan merujuk ke kas yang dikeluarkan. Pengujian atas utang dividen harus dilakukan bersamaan dengan dividen yang diumumkan. Setiap dividen yang belum dibayar harus dicatat sebagai kewajiban. Bagi sebagian perusahaan, satu-satunya perusahaan yang melibatkan saldo laba adalah laba bersih tahun tersebut dan pengumuman dividen. Perubahan lain dalam saldo laba dapat mencakup koreksi laba periode sebelumnya, penyusunan periode sebelumnya yang dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke saldo laba, dan penetapan atau dieliminasi apropriasi saldo laba. Untuk memulai audit atas saldo laba, pertama, auditor menganalisis saldo laba selama tahun berjalan. Schedule audit menunjukkan analisis yang biasanya merupakan bagian dari file permanen, berisi deskripsi setiap transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Untuk menyelesaikan audit atas pengkreditan ke saldo laba, bagi laba bersih selama tahun tersebut, auditor hanya perlu menelusuri ayat jurnal ditahan ke angka laba bersih pada laporan laba rugi. Next. Dalam mengaudit pendebitan dan pengkreditan saldo laba bagi laba bersih dan dividen, auditor juga harus menentukan apakah transaksi itu telah dicantumkan. Setelah auditor yakin bahwa transaksi yang tercatat telah diklasifikasi dengan benar sebagai transaksi saldo laba, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah hal itu telah dicatat secara akurat. Buku audit yang diperlukan untuk menentukan keakuratan itu tergantung pada sifat transaksi. Jika ada sejumlah besar kerugian yang dibebankan, saldo laba diperlukan untuk dana pelunasan obligasi. Auditor dapat menentukan jumlah apresiasi yang benar dengan memeriksa perjanjian indentur obligasi. Jika ada sejumlah kerugian yang dibebankan ke saldo laba karena adanya kekosongan bahan di pabrik, bukti yang diperlukan untuk menentukan jumlah kerugian dapat menjadi kompleks serta melibatkan pemeriksaan atau sejumlah besar dokumen dan catatan disimpan diskusi dengan manajemen. Auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dilakukan tetapi belum dimasukkan. Sebagai contoh, jika klien mengumumkan dividen saham, nilai pasar sekuritas yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan mendebet saldo laba.
dan mengkredit modal saham. Demikian juga jika laporan keuangan mencantumkan apropriasi pertanggal neraca. Standar akuntansi mewajibkan penyajian dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan saldo laba. Auditor sangat sibuk menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan saldo laba telah dipenuhi, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan setiap restrikasi terhadap pembayaran dividen. Seringkali perjanjian dengan pihak bankir, pemegang saham, dan kreditor lainnya melarang atau membatasi jumlah dividen yang dapat dibayar klien. Restrikasi tersebut harus diungkap dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan dari kelompok yang lain. Nama saya Nyimasmia Hairiyah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu Agni, kelompok 1 dengan NTM 121-2018-007. Pertanyaannya, apa yang dilakukan auditor jika pengendalian internal atas pencatatan wesel bayar tidak memadai? Jawabannya adalah, auditor perlu melakukan pengujian kembali terhadap transaksi-transaksi wesel bayar tersebut. Yang kedua, auditor perlu melakukan prosedur lain untuk menguji adanya wesel bayar yang tidak tercatat. Misalnya, auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada kreditur yang memiliki wesel atas klien di masa lampau, tetapi tidak ada di dalam daftar wesel bayar. Yang ketiga, auditor juga dapat menganalisis beban bunga untuk pembayaran kepada kreditur yang tidak termasuk ke dalam daftar wesel bayar dan menelaah notulensi pertemuan Dewan Direksi untuk mendeteksi kemungkinan adanya wesel bayar yang tidak tercatat. Saya Rahmawati akan menjawab pertanyaan dari Damara Kartikasari dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa akun kewajiban yang dimasukkan dalam siklus ini diaudit dengan cara yang berbeda daripada akun hutang usaha yang ada di dalam siklus akuisisi dan pembayaran? Jawabannya, karena akun-akun dalam siklus perolahan modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasi tersebut dibiayai. Karakteristik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi bagaimana auditan memeriksa akun-akun dalam siklus, diantaranya. Yang pertama, secara relatif, hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Sebagai contoh, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi itu biasanya besar. Karena ukuran itu sudah umum bagi auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Yang kedua, pengecualian atau salah satu transaksi dapat bersifat material. Akibat seringkali auditor lebih menekan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ketika mengaudit akun-akun tersebut. Ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa. Ketika melakukan audit atas transaksi dan jumlah dalam siklus, auditor harus ekstra hati-hati memastikan bahwa persyaratan hukum yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan telah dipenuhi dan disajikan serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Dalam audit atas utang berbunga, auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kaisa Sarwan dari kelompok 3. Pertanyaannya, pengendalian internal manakah yang harus mendapatkan perhatian auditor dalam pemeriksaan atas utang wesel? Jelaskan arti penting masing-masing. Jawabannya, ada 4 hal pengendalian internal yang mendapatkan perhatian auditor dalam pemeriksaan atas wesel bayar. Pertama, otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Kedua, pengendalian mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Dan terakhir, verifikasi yang independen secara periodik. Penjelasannya, yang pertama itu otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru, tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus terletak pada Dewan Direksi atau manajemen puncak. Biasanya diperlukan 2 tanda tangan pejabat tinggi perusahaan atau setiap perjanjian pinjaman.
Yang kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran pada saat wesel diterbitkan. Bagian akuntansi yang harus menerima satu tembusan seperti pada penerbitan faktur dan laporan penerimaan. Yang ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Hal ini meliputi penyelenggaraan buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel kosong atau yang telah dibayar oleh petugas yang bertanggung jawab. Yang keempat, verifikasi yang independen secara periodik. Catatan-catatan wesel yang dibuat terperinci harus direkonsiliasi terhadap buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab atas pencatatan kunci. Pada waktu yang sama, karyawan independen harus menghitung kembali beban bunga wesel untuk menguji keakuratan dan kecukupan pencatatan. Saya, Kaperalita, akan menjawab pertanyaan dari Donalita Oktiani, kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa lebih penting mencari utang wesel tidak dicatat dibandingkan dengan mencari piutang wesel tidak dicatat? Prosedur audit apakah yang dapat digunakan untuk mengungkapkan utang wesel tidak dicatat? Jawabannya, pertama, karena utang wesel ini merupakan jenis kewajiban dari penerbit wesel untuk melakukan pelunasan pada pihak lain. Prinsip ini sesuai dengan pengertian pasifa, sehingga secara otomatis wesel ini merupakan pasifa. Jika perusahaan memiliki utang wesel, maka hal ini merupakan salah satu hal yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai dengan pihak lain. Yang kedua, salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar. Jika pengendalian internal terhadap utang wesel lemah, auditor mungkin perlu melaksanakan prosedur selanjutnya untuk menguji utang wesel yang hilang. Selanjutnya, saya Elsa Syara akan menjawab pertanyaan dari Munirah Bahpen. Pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan auditor jika pengendalian internal atas pencatatan wesel bayar tidak memadai? Jawabannya, yang pertama, auditor perlu melakukan pengujian kembali terhadap transaksi-transaksi wesel bayar tersebut. Yang kedua, auditor perlu melakukan prosedur lain untuk menguji adanya wesel bayar yang tidak tercatat. Misalnya, auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada kreditur yang memiliki wesel atas klien di masa lampau, tetapi tidak ada di dalam daftar wesel bayar. Auditor juga dapat menganalisis beban bunga untuk pembayaran kepada kreditur yang tidak termasuk dalam daftar wesel bayar dan menelaah notulensi pertemuan Dewan Direksi untuk mendeteksi kemungkinan adanya wesel bayar yang tidak tercatat. Saya Almari Okta akan menjawab pertanyaan Alfian Malarangeng kelompok 7. Apa tujuan utama audit atas akun ekuitas pemilik atau akun modal saham? Jawab, tujuan utama dalam audit akun ekuitas pemilik adalah menentukan apakah yang pertama, kontrol internal atas persediaan modal dan dividen terkait sudah memadai, karena sesuai transaksi ekuitas pemilik umumnya material, maka banyak transaksi semacam itu harus disetujui oleh Dewan Direktur. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik dicatat dengan benar sebagaimana didefinisikan oleh 6 tujuan audit terkait transaksi berikut. Yang pertama, terjadinya. Yang kedua, memposting dan meringkas. Yang ketiga, kelengkapan.
yang keempat klarifikasi, yang kelima akurasi, yang keenam pengaturan waktu. Maksudnya yaitu untuk mencegah terjadinya penerbitan modal saham yang tidak tepat. Yang ketiga, aktivitas pemilik dalam laporan keuangan memenuhi tujuan audit terkait keseimbangan berikut, yaitu pertama detail mengikat, kedua akurasi, yang ketiga eksistensi, yang keempat klasifikasi, yang kelima kelengkapan, yang keenam memotong. Maksudnya yaitu transaksi ekuitas pemilik dalam laporan keuangannya sudah dibukukan secara akurat. Yang keempat, ada ekuitas pemilik disajikan dengan benar dan diungkapkan untuk memenuhi tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan berikut, yaitu ada yang pertama yaitu kejadian dan hak dan kewajiban, yang kedua akurasi dan penilaian, yang ketiga kelengkapan, yang keempat klasifikasi dan pemahaman. Saya Ana akan menjawab pertanyaan dari Rosi kelompok 8. Apa perbedaan perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup selain yang di buku, dan mengapa perusahaan tertutup jarang membagikan dividen? Pada perusahaan terbuka, modal didapatkan dari orang lain atau investor, sehingga laba yang diperoleh harus dibagikan juga kepada investor. Keputusan tertinggi ada pada RUPS, sehingga investor yang menanamkan sahamnya jangka panjang minimal 1 tahun akan mendapatkan dividen sesuai persentase kepemilikan saham. Pada perusahaan tertutup, biasanya pemilikannya hanya dari anggota keluarga saja. Jarang terjadi pembagian dividen karena laba digunakan untuk pembagian usaha baru. Dan yang terakhir ada dari Yola Mayola dari kelompok 9. Apakah tujuan utama menganalisis beban bunga? Berdasarkan tujuan tersebut, pertimbangan apakah yang harus diingat auditor ketika melakukan analisa tersebut? Tujuan utama menganalisis bunga yaitu agar auditor dapat mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji bila ada bunga yang tidak diakui. Auditor memperkirakan beban bunga menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata tingkat bunga, pengujian kelayakan beban bunga, serta juga pengujian pengabaian wesel bayar. Jika beban bunga aktual secara material lebih besar dari taksiran auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembayaran bunga atas wesel bayar yang tidak dicatat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.